Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, santriwati yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim. Masih di dalam bab faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Hakikat ilmu, fikih, dan keutamaan ilmu dan fikih. Kita lanjutkan. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan bin Abdullah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah syi'ran, akan sebuah syair. Jadi Muhammad bin Hasan membuat syair. Bunyi syairnya, ta'alam, belajarlah engkau, fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu akan menghiasi pemiliknya. Jadi kita diperintahkan untuk banyak belajar. Semakin banyak ilmu, maka ilmu itu yang akan menghiasi kita. Semakin banyak ilmunya, maka kita semakin indah. Jadi perhiasan kita bukan make up dan yang lainnya, tapi perhiasan kita adalah ilmu, karena ilmu itu yang akan menghiasi kita. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ilmu juga memiliki keutamaan, wa unwanun, dan memiliki tanda-tanda likullil mahamidi, bagi setiap yang terpuji. Orang yang berilmu itu akan memiliki keutamaan selain tadi keindahan, dan juga orang selalu akan memberikan pujian, walaupun tujuan kita belajar bukan untuk ingin dipuji, tapi dengan sendirinya orang yang berilmu itu akan likulil mahamidi, bagi setiap yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Kun, ini kalimat perintah. Hendaklah mustafidan, engkau mengambil faidah. Jadi seseorang bisa mengambil faidah kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan, ada tambahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap hari harus menambah ilmu. Jadi jangan sampai tiap hari kita tidak ada tambahan ilmu. Jadi kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Hendaklah setiap hari itu harus ada istifadah. Istifadah itu mengambil faidah dari ilmu. Jangan sampai tiap hari kita tidak pernah menambah ilmu. Ya walaupun kalau dalam Al-Quran walaupun satu ayat, jadi harus ada tambahan ilmu. Ziyadatannya minal ilmi, jadi tambahan ilmu. Ilmu apapun, tiap hari ada pengetahuan, ilmu ilmu bengkel, ilmu kedokteran, ilmu apapun. Ketika Ramadan ini juga Bapak sambil sesekali menambah ilmu, umpamanya ingin melihat bagaimana kesehatan, umpamanya lihatlah dokter siapa tentang kesehatan, kan nambah ilmu. Ingin belajar hadis, lihatlah tentang kajian hadis siapapun, ya. Nah, ditambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan faidah-faidah. Jadi kita disuruh berenang di lautan faidah. Jadi suruh berenang di lautan ilmu. Buhur itu kan lautan. Jadi berenanglah di dasar laut. Karena di dalam laut itu terdapat mutiara-mutiara. Jadi orang yang ingin mendapatkan mutiara berarti harus siap untuk berenang, siap menyelam ke dasar laut. Kalau kita ingin mendapatkan banyak mutiara, berarti kita pun harus banyak menyelami faidah-faidah ilmu. Kemudian tafaqqah, belajar fikih lah. Kalau tadi belajar ilmu, prinsipnya harus belajar ilmu setiap hari, ada tambahan ilmu.
Itu secara umum. Sekarang lebih khusus lagi, tafaqquh, belajar fikih lah. Jadi belajar fikih pun harus. Kenapa? Karena fainal fikha afdalu qaidin. Karena belajar fikih itu adalah seutama-utama qaid. Qaid itu tentara atau pimpinan atau pemandu. Jadi seutama-utama ilmu adalah ilmu fikih, karena dengan fikih itu akan menjadi pemandu hidup. Kita tahu ini halal, ini haram itu dengan kita belajar fikih. Karena dengan belajar fikih itu akan menghantarkan ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Dengan belajar fikih itu akan menghantarkan kepada bir, kebaikan, kemudian wat taqwa, menghantarkan kepada takwa, wa a'dalu qasidin, dan menghantarkan kepada sebaik-baik maksud qasid. Jadi kita akan mengetahui maksud ini apa, yaitu kalau kita belajar fikih. Wa al-ilmu al-hadi ila sunanil huda. Itulah ilmu al-hadi yang bisa memberikan petunjuk ila sunanil huda, kepada jalan petunjuk. Jadi dengan ilmu tersebut, ya, dengan ilmu fikih itu akan mengantarkan kepada ya jalan yang benar atau jalan petunjuk. Wal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Karena dengan ilmu fikih itu akan menjadi husn. Husn itu menjadi benteng. Jadi kalau orang belajar fikih itu akan menjadi benteng, yunji, yang akan menyelamatkan min jami'is syada'idi, dari seluruh syada'id, bencana-bencana atau kerusakan. Jadi kalau orang belajar fikih itu akan menjadi benteng pribadi kita. Contoh ya, ini makan ini halal apa haram. Nah, kalau kita sudah tahu fikihnya, oh ternyata haram, kan kita tidak jadi kita makan yang haram. Itu kan menjadi benteng. Tapi kalau orang nggak tahu fikih, makan apapun dimakannya, tidak ada persoalan dan tidak tahu ini halal apa haram. Tapi kalau orang sudah tahu fikih, sudah tahu hukumnya ini haram, maka dia akan tinggalkan. Sudah tahu ini hukumnya makruh, maka yang makruh akan ditinggalkan. Baru dia hanya akan makan jika betul-betul itu benar-benar halal. Nah, itulah makna bahwa wa al-hisnu, fikih itu menjadi benteng yang akan menyelamatkan min jami'is syada'id, dari seluruh syada'id, bencana. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, satu orang fakih, ya, kalau ada satu orang fakih, satu orang yang paham fikih, apalagi yang ahli fikih, satu orang saja, seorang fakih, mutawarri'an, dan dia itu warok, mampu menjaga dirinya, itu asyaddu ala syaitan min alfi abidin, lebih kokoh dari 1000 seorang yang ahli ibadah. Jadi satu orang ahli fikih atau orang yang paham agama dengan ilmu itu akan lebih kokoh di hadapan setan daripada 1000 orang abid. Jadi mohon maaf, kalau ada satu orang fikih, asalkan dia betul-betul fakih dan warok, lalu akan digoda oleh setan, dengan perbandingannya ada 1000 orang yang ahli ibadah, maka di hadapan setan yang lebih tangguh itu seorang yang fakih, yang warok, walaupun satu orang. Jadi setan untuk merubahnya berat, untuk menggodanya berat. Tapi kalau cuma ahli ibadah saja, ibadahnya tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan fikih, itu rapuh. Ya, jadi bentengnya rapuh kalau orang tidak belajar fikih. Nah, maka ini pula salah satunya kita perlu juga belajar fikih. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi, demikian pula kita perlu belajar tentang akhlak. Jadi ilmu itu tidak boleh dinafikan, ilmu itu tidak boleh disepelekan. Ini kan nggak penting belajar akhlak, atau ini kan nggak penting belajar fikih. Tidak, seluruh ilmu ya harus juga kita pelajari. Cuman kemarin sudah kita sampaikan, ilmu yang wajib itu yang mana, itu yang didahulukan, itu ilmu halnya. Ilmu hal adalah ilmu yang selalu senantiasa akan dilakukan, itu yang pokok, yang diutamakan. Tapi bukan berarti yang lain tidak penting. Kita juga perlu belajar sairil akhlak, ilmu tentang akhlak.
Bapak dan ibu dengan usia yang semakin dewasa akhlaknya harus lebih baik, bukan seorang bapak yang temperamental, bukan seorang ibu yang cerewet lagi dengan anak dan cucunya. Jadi cara bicaranya, cara bertindaknya itu harus selalu diperbaiki. Seperti tentang anak itu al-jud, kedermawanan, wal bukhl, bakhil, pelit. Ya, jadi akhlak yang baik yaitu dermawan, kemudian bukhal itu pelit, berarti kita akhlaknya jangan bukhal, jangan yang buruk, yang pelit. Wal juben itu pengecut. Wal juraah itu nekat itu serudak seruduk. Jadi orang kalau bertindaknya tidak ditimbang dengan baik, asal saja, itu termasuk akhlak yang buruk. Ya. Kemudian watakabur, sombong, tawadu, rendah hati. Ini digabung ya, ini contoh-contoh akhlak. Ada sombong, maksudnya itu akhlak yang tercelanya. Lawannya at-tawadu, harus tawadu. Kemudian ada ifah. Ifah juga menjaga kehormatan diri. Nah, ini kita harus menjaga ifah kita. Wal israf itu berlebih-lebihan. Makan juga jangan sampai israf. Yang dikatakan puasa itu sehat, satu Ramadan kita berpuasa tubuh menjadi sehat, itu juga dengan catatan subuh maghrib, nah itu, dan sahurnya juga jangan berlebihan. Jadi kalau maghribnya berlebihan, ya sama saja pola sehatnya tidak akan tercapai sepenuhnya. Jadi jangan israf. Wat takdir wa ghairiha, dan jangan pula untuk kikir dan juga contoh-contoh akhlak yang lainnya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun. Contoh akhlak sombong, bakhil atau pelit, juben, pengecut, wal israf, dan israf atau berlebihan itu haramun, haram. Ya. Jadi maksudnya itu dilarang, akhlak yang buruk itu. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha. Tidak mungkin seseorang bisa menghindari perkara-perkara itu. Seseorang tidak mungkin bisa menghindari sombong, bakhil, juben, israf, walaupun itu sudah diharamkan, illa bi ilmiha, kecuali dengan ilmunya. Berarti kita pun harus tahu ilmu. Gimana ilmunya supaya bisa menjauhi sombong? Bagaimana caranya supaya tidak israf? Wa ilmun ma yudaduha, dan ilmu yang berbeda dengannya. Jadi yang berbeda dengannya kebalikan dari sombong, tawadu. Berarti kita juga harus tahu bagaimana ilmu tawadu. Ya. Kemudian lawan dari bukal, pelit, berarti harus jud, harus dermawan. Bagaimana caranya supaya kita ini dermawan? Nah, jadi gitu. Harus dipelajari juga hal-hal yang sebaliknya. Fayum taradu ala kulli insanin ilmuha, maka wajib bagi setiap manusia memiliki ilmu. Ya, jadi ilmu untuk belajar akhlak yang baik, dan ilmu juga untuk menjauhi akhlak yang buruk. Wa qad sanafa as-sayyid al-imam al-ajar asy-syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Pengarang kitab Syekh Al-Jarnuzi memberikan informasi bahwa ada seorang syekh, seorang imam, seorang ustadz asy-syahid, yaitu yang bernama Nasiruddin Abul Qasim. Jadi ada seorang yang bernama Nasiruddin Abul Qasim yang menulis tentang akhlak. Nah, jadi ini informasi, kalau ingin belajar akhlak, salah satunya direkomendasikan oleh Syekh Al-Jarnuzi, silakan baca kitab akhlak, itu Nasiruddin Abul Qasim. Wa ni'ma ma sunifa, dan sebaik-baik karya tentang akhlak itu karyanya Nasiruddin Abul Qasim. Wajib ala kulli muslimin hifdzuha, dan wajib bagi setiap muslim untuk menjaganya. Ya, maksudnya menjaga adalah menjaga ilmu-ilmu yang terkait ilmu fardhu ain yang wajib secara pribadi-pribadi. Misalkan ilmu sholat itu wajib, itu nggak bisa diwakilkan kepada yang lain. Kamu saja nak yang ngaji tentang sholatnya, diwakilkan, tidak bisa, karena itu fardhu ain.
wajib untuk kita jaga. Wa mahibdu ma yaqau fi ba'dil ahayin, adapun menjaga ilmu sebagian ahayin, ahayin itu waktu-waktu atau dalam kondisi-kondisi tertentu, fa fardun 'ala sabilil kifayah, maka itu termasuk fardunya fardu kifayah. Ya, jadi ilmu itu dibedakan, ada yang ilmu fardu ain dan ada ilmu yang fardu kifayah. Kemarin saya memberi contoh, misalkan kita belajar waris, setiap orang itu juga harus ada salah satunya yang ahli waris. Mungkin tidak semua orang bisa menghitung, tapi harus ada. Dan ilmu falak juga penting, tapi tidak setiap orang wajib belajar ilmu falak, tapi harus ada salah satu atau sebagian yang belajar ilmu falak, karena itu termasuk fardu wajib atas sabilil kifayah. Jadi kalau di satu kaum, satu tempat ya, kalau misalkan di Ormas Muhammadiyah sebagai satu organisasi, harus ada yang ahli falaknya, harus ada yang ahli tafsirnya, harus ada yang ahli warisnya gitu. Sehingga ketika menyelesaikan persoalan-persoalan ada ahlinya, tapi tidak semua harus ahli, karena itu fardu kifayah. Idza qama bihi, idza qama bihi ba'dun, apabila berdaulah dengannya ba'du fil baldatin, sebagian di negeri itu, saqata 'anil baqin, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Jadi jika di satu negeri, baldah, buldah, satu negeri, satu tempat, ada sebagian yang sudah mewakili, memahami satu ilmu tertentu, maka saqata 'anil baqin, yang lainnya gugur, jadi yang lainnya tidak berdosa. Jadi kalau dalam satu hal ini ada yang sudah ada ahli falak, ya, sebagian ada yang sudah menjadi ahli falak, sebagiannya tidak, maka yang sebagian yang tidak itu baqin, itu saqata, gugur, dia tidak berdosa lagi karena sebab dia tidak belajar ilmu falak. Fa in lam yakun fi buldatin ma yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sam. Dan jika terjadi di satu baldah, di satu negeri, ya, yaqumu bihi, orang yang berada di negeri tersebut, ishtaraku, mereka bersepakat jami'an seluruhnya tidak mau belajar. Umpamanya di satu negeri membutuhkan seorang ahli falak, tidak ada satupun, bahkan sepakat tidak usah lah, tidak penting kita belajar ilmu falak, toh kita juga meruqyat gitu. Karena kita melihat tidak perlu ada yang ahli astronomi. Jika seluruhnya sepakat, tidak ada satu negeri itu yang memiliki keahlian di bidang itu, maka sama dosanya bersama-sama. Jadi dia terkena dosa seluruhnya. Tapi kalau tadi, walaupun ada satu atau sebagian sudah mengkaji satu ilmu, yang lain tidak, maka menggugurkan juga seluruhnya. Wajibu 'alal imami, wajib bagi seorang imam atau seorang pemimpin ayyamurahum, untuk memerintahkan mereka bidzalika, dengan yang demikian itu. Bahkan boleh wayujbiru ahlal baladi, memaksa penduduk negeri itu ala dzalika, untuk hal tersebut. Jadi dalam kondisi tertentu, pemerintah untuk kepentingan negara supaya maju wajib memaksa, dalam pengertian harus ada, ya, misalkan memberikan beasiswa. Ini kamu harus belajar ini, saya biayai, jadi harus ada. Bahkan bila perlu dipaksa. Ini misalkan militer, ya, tidak semua orang kan wajib belajar ilmu militer, tapi dalam kondisi genting darurat maka seluruh rakyat diwajibkan untuk belajar baris berbaris, wajibkan belajar tentang militer. Itu boleh pemimpin memaksa untuk sebuah kepentingan ilmu tersebut supaya ada yang mewakilinya, atau bahkan harus bersama-sama mengetahui tentang ilmu tersebut. Tapi itu adalah kebijakan. Juga ini bisa kita terapkan nih di dalam keluarga. Bapak punya anak 5, paling tidak punya cita-cita harus ada, nak, pokoknya salah satu kamu yang di pesantren supaya paham ilmu agama gitu. Jadi harus ada salah satunya. Jangan sampai satu keluarga, ya, semuanya ambil jurusan yang umum semuanya. Tidak ada satupun yang anak kita yang 5 orang itu yang mengambil ilmu agama. Itu orang tua harus punya kepentingan itu juga. Kamu harus ada yang belajar tentang ini.
Karena ilmu agama jelas itu wajib. Bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi. Sesungguhnya ilmu yang terjadi pada dirinya fi jamil ahwal juga sama berlaku dalam keadaan ahwal, ya, kondisi-kondisi bimanzilati ta'am, seperti contoh makanan. Nah, ini contoh makanan biar mudah. Ilmu itu seperti makanan. Karena makanan itu menjadi kebutuhan yang pokok, la budda likulli wahidin min dalika, wajib atau harus bagi setiap orang itu makan. Setiap orang butuh makan. Coba, kalau ilmu sebagai makanan, berarti Bapak dan Ibu jamaah semuanya wajib melahap ilmu. Karena ilmu seperti makanan, seperti kita makan, wajib makan, kita butuh makan, ilmu pun begitu, kita butuh ilmu. Maka kita harus memaksakan diri untuk mengambil ilmu, memakan ilmu, atau belajar ilmu. Wa ilmun ma yaqau fi ba'dil ahayina bimanzilati dawa. Ilmu pun diibaratkan seperti obat. Kalau tadi ilmu seperti makan, kalau makan ini berarti namanya fardu ain, setiap orang wajib ya. Karena makan itu kan kebutuhan setiap orang, nggak bisa diwakilkan. Kamu saja yang makan ya, Bapak lapar, kamu wakili, ya, nggak bisa. Karena ini fardu ain. Tapi ada ilmu itu diibaratkan dengan bimanzilatil ahin, bimanzilati dawa. Ilmu seperti obat. Obat itu sesekali perlu diminum jika sakit. Ya. Maka itu disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu sesekali atau sebagian ya. Nah, itu harus. Jadi ilmu seperti dawa. Yahtaju ilaihi fa'dil awqat, yang obat itu dibutuhkan untuk sebagian waktu. Kalau orang sakit sesekali perlu minum obat, minum, tapi kan jangan tiap hari. Kecuali yang sudah betul-betul ya rekomendasi dokter, ini wajib minum setiap hari, itu berbeda kasusnya. Tapi normalnya obat itu hanya sesekali saja. Berarti ilmu pun tadi, walaupun tidak semuanya ilmu dikaji, tapi sesekali kita juga mendengarkan ilmu apa. Walaupun kita bukan seorang dokter, tapi sesekali kita mendengarkan tentang ilmu kesehatan. Walaupun kita bukan seorang faqih, seorang ustaz, seorang kiai, tapi juga kita sekali juga belajar agama. Jadi seluruhnya itu ya nanti sesuai dengan prioritasnya ya masing-masing tadi ya. Mana yang ilmu halnya? Bukan ilmu agama, mohon maaf ya, itu umum. Jadi apalah bahasa Arab itu umpamanya. Sesekali walaupun Bapak Ibu tidak paham bahasa Arab ya, ikut belajar bahasa Arab. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad fata'alumu haramun. Dan ada juga ilmu yang seperti penyakit. Jadi ada ilmu seperti makanan, wajib kita makan. Ada ilmu seperti obat, sesekali kita minum. Ada ilmu itu diibaratkan seperti penyakit. Kalau penyakit harus dijauhi. Apa itu? Ilmu nujum. Nujum itu artinya bintang, ramalan bintang. Ya, jadi ramalan bintang ya zodiak. Orang yang suka meramal nasib dengan membaca tangan, garis tangan atau apalah ya tentang bintang, jika bintang begini akan terjadi ini dan itu. Nah, itu ilmu nujum. Itu diumpamakan belajar ilmu nujum atau ya sihir-sihir, dukun-dukun yang dekat dengannya, itu termasuk bimanzilatil marad, itu seperti penyakit. Maka ilmu yang seperti penyakit, fata'alamuhu haramun, mempelajarinya adalah haram. Jadi ilmu perdukunan, karena itu melanggar syariat, maka mempelajarinya haram, karena itu ilmu yang mendatangkan penyakit. Seperti halnya sesuatu yang mendatangkan penyakit harus dijauhi. Kalau kata dokter, Bapak Ibu supaya ingin sehat, jangan banyak lemak, maka jangan makan yang banyak minyaknya, goreng-gorengan dihindari. Karena itu penyakit, itu harus ditinggalkan. Ilmu juga ada yang bisa menjadikan penyakit. Itu contoh di sini ilmu nujum. Hati-hati, ilmu nujum ini berbeda dengan ilmu falak. Ya, jadi ada orang yang mengkaitkan haram belajar nujum sama dengan haram belajar ilmu falak, itu salah.
Karena belajar ilmu falak dengan ilmu astronomi itu berbeda. Ilmu nujum di sini adalah terkait dengan ilmu tadi ramalan. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u, karena belajar ilmu nujum itu justru malah mendatangkan madarat, mendatangkan bahaya, wala yanfa'u, dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wal khirabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin, dan menghindari ketentuan Allah, ya. Wa qadrihi sama qada qadar dan ketentuannya ghairu mungkinin, tidak memungkinkan. Fayad bagi likulli muslimin, maka seyogianya bagi setiap orang Islam ayastaghila, untuk menyibukkan diri fi jami awqatihi, pada seluruh waktu-waktunya, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Jadi waktu kita sibukkan untuk berzikir, wa du'ai, dan berdoa, wa tadarru, wa qiraatul Quran, membaca Quran, was sadaqat, dan sedekah. Karena sedekah itu salah satunya adalah ad-dafi'ata lil bala, dengan sedekah bisa menolak bala. Nah, itulah waktu yang harus disibukkan bagi seorang muslim, memperbanyak zikir, doa, baca Quran, sedekah. Wa yasallallahu ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Maka kita juga harus banyak meminta kepada Allah diberikan kesehatan, keselamatan di dunia dan akhirat. Liyasunahullah ta'ala anil bala wal afat, supaya Allah melindungi dari bala, itu bencana, wal afat, ya sama, kebinasaan. Kita harus banyak juga berdoa diselamatkan dari bala wal afat. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhrimul ijabah. Karena siapa yang sudah dikabulkan doanya, maka tidak diharapkan untuk dikabulkan. Artinya, kalau Allah sudah mengabulkan doa seseorang, maka pasti doa itu akan ya terlaksana. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata, dan jika pun bala itu telah ditentukan menimpa kepadanya, la mahalata, ya tentu tidak ada yang mustahil. Walakin, akan tetapi, yasirullahu ta'ala alaihi, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, wa yarzuqhu as-sabra, dan juga Allah akan memberikan kesabaran, bi barakati du'ai, dengan keberkahan doa. Andai kata seseorang berdoa terus kepada Allah, pertama doa itu ibadah, dan kemudian kalau Allah mengabulkan, alhamdulillah. Andai kata Allah tidak mengabulkan doanya, maka kita pun tetap mendapatkan kebaikan karena dapatnya ibadah tersebut. Dan orang berdoa kan ibadah. Tidak dikabulkan pun kita sudah dapat pahala karena kita sudah beribadah. Allahumma ya Allah, illa, kecuali idza ta'alama minan nujumi qadara ma ya'rifu bihil qiblat wa awqatis salat fayazuzu dalika. Allahumma ya Allah. Jadi maksudnya sini tadi bicara tentang nujum. Andai kata mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan itu, dengan mempelajari perbintangan menjadi tahu bagaimana arah kiblat, bagaimana tentang waktu sholat, ya. Itu kalau seorang nelayan di lautan itu, ya, nelayan yang selalu melaut itu, untuk mengetahui arah kiblat kan tidak pakai kompas, bisa dengan membaca bintang. Oh, kalau bintangnya di berada sebelah sini, berarti posisi barat di sini, berarti arah kiblatnya sini. Ya. Jadi andai kata dengan belajar ilmu bintang tujuannya tadi untuk mengetahui arah kiblatnya mana, waktu sholatnya seperti apa. Kan orang yang berada di lautan ini masuk isya, nah itu bisa membaca tanda-tanda alam, salah satunya dengan bintang. Maka belajar ilmu nujum, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, maka yang demikian itu yajuz, boleh, fayazuz dzalika. Wa mata'almu ilmu tib fayajuz, belajar ilmu kedokteran, kesehatan juga bagus. Di sini Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad bin Jabal,
Perlu ada yang belajar kesehatan, paham tentang herbal, sehingga ketika ada jamaah yang sakit bisa bertanya, ini kalau sakit ini kira-kira obatnya apa ya? Ada yang bisa terapi ini, terapi itu. Ini harus juga ada. Ya. Jadi belajar ilmu tib, kedokteran, kesehatan, ya juz, boleh. Kenapa? Liannahu sababun al asbab, karena hal itu menjadi sebab dari sebab-sebab yang lainnya. Fayajuzu ta'alumu kasairil asbab, dan kita pun atau kalian wajib juga mempelajari seluruh asbab-asbab. Faqad tadawan Nabi sallam, karena Nabi SAW pun pernah berobat. Jadi Nabi juga pernah sakit dan juga pernah berobat. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang berobat, maka harus ada orang yang tahu tentang obat atau tentang kesehatan. Wa qad ruqiya Syafi'i rahimallahu taala, telah dihikayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, annahu qala, Imam Syafi'i berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua bagian. Ya, ilmu itu ada dua. Pertama ilmu fikih adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu lil adyan, kepentingannya untuk agama. Yang kedua ilmu tibi, ilmu kesehatan, lil abdan, kepentingannya untuk badan. Jadi ilmu yang wajib dipelajari menurut Imam Syafi'i dibagi dua, ada ilmu agama dan ilmu kesehatan. Ilmu agama kepentingannya, ilmu fikih, mohon maaf, ilmu fikih dan ilmu kesehatan. Ilmu fikih kepentingannya untuk agama, dan ilmu tib kepentingannya untuk kesehatan. Bapak Ibu, kalau anaknya masih kecil-kecil, coba ditarget minimal anak itu dibagi dua. Nah, kamu belajar ke pesantren, yang satu lagi kamu belajar di kedokteran atau di farmasi. Wah, cocok sekali. Ya. Ada yang ahli agamanya, ada yang ahli kesehatannya. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi ilmu ada dua tuh, ilmu fikih dan ilmu tib. Wa mazada dalika bulughatun majlis. Tetapi selain itu, selain ilmu fikih dan selain ilmu kesehatan, itu hanya penunjang saja. Ilmu itu ilmu yang tidak wajib. Ya, jadi Syafi'i membaginya dua. Ilmu yang wajib itu ilmu fikih dan ilmu kesehatan. Selain dua ilmu itu, yaitu ya ilmu yang sekunder saja. Yang primernya fikih, yang primernya ada kesehatan. Punya anak yang satu di kedokteran, alhamdulillah. Yang satu lagi nanti di bidang agama atau sebaliknya. Wa mat tafsirul ilmi, adapun tafsir ilmu bahwa sifatun yatajalla biha liman qamat bihi al-madkur. Ilmu tafsir itu adalah satu sifat yang jelas liman qamat, bagi orang yang membacanya, hiya al-madkur, seperti yang telah dijelaskan. Jadi ilmu tafsir juga, kita belajar tafsir, dengan tafsir itu kan menjadi semakin jelas. Ketika ada makna-makna yang belum jelas, itu dengan belajar tafsir akan semakin mendapatkan pemahaman yang benar. Wal fikhu, dan adapun ilmu fikih itu ma'rifatul daqaiqil ilmi. Jadi pengetahuan yang dalam tentang ilmu. Jadi ma'rifatun, pengetahuan daqaiqul ilmi, sedalam-dalamnya ilmu atau sedetail-detailnya ilmu. Jadi kalau kita belajar fikih itu sama dengan kita belajar lebih detail lagi tentang ilmu. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaih, Abu Hanifah berkata, kita mendengarkan ya perkataan para ulama dulu. Tadi Imam Syafi'i, ilmu ada dua, fikih dan kedokteran. Sekarang menurut Imam Hanafi, beliau menjelaskan apa itu yang disebut dengan fikih. Fikih itu adalah ma'rifatun nafsi ma'alaha wa ma'alaiha. Jadi belajar fikih itu adalah ma'rifatun nafsi, pengetahuan untuk diri, ma'alaha, apa yang berguna baginya, wa ma'alaiha, dan apa yang bisa membahayakan baginya. Jadi definisi fikih menurut Hanafi berbeda. Jadi kalau kita belajar apa-apa yang bermanfaat buat kita dan apa yang tidak bermanfaat buat kita, dengan mengkaji itu sama dengan fikih, mengkaji fikih. Karena harus pilih-pilih, ini manfaat enggak nih? Oh ini manfaat, oke kita ambil. Oh ini malah bisa membahayakan jiwa, wah jangan. Itu adalah fikih. Jadi dengan semakin kita belajar fikih, kita semakin paham mana yang baik, mana yang buruk.
Wa qala, dan Imam Hanafi juga berkata, mal ilmu illal amal. Tidaklah ada ilmu kecuali al-amalu bih, diamalkan. Jadi untuk apa kita ngaji pagi ini? Untuk apa kita belajar? Apa yang kita kaji itu adalah untuk diamalkan. Ya. Karena tidak ada ilmu kecuali diamalkan. Kalau nggak diamalkan, walaupun kita belajar ilmu, ya sama dengan tidak punya ilmu. Wal amalu bihi tarukul ajil li ajalin. Dan mengamalkan ilmu itu sama dengan meninggalkan ajil untuk ajal. Meninggalkan ajal itu meninggalkan kepentingan dunia untuk tujuannya kepentingan akhirat. Jadi mengamalkan ilmu itu sama dengan meninggalkan kepentingan dunianya untuk meraih lil ajali, untuk meraih kepentingan akhiratnya. Ilmu yang selama ini kita kaji kan ujung-ujungnya kita akan mati semua. Karena kita ini akan mengalami kematian, berarti ilmu yang akan membawa sampai menyelamatkan kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia, berarti itu ilmu akhirat atau ilmu agama. Ya. Jadi kita boleh belajar matematika, belajar fisika, tapi dengan ilmu dunia itu harus target utamanya adalah endingnya itu untuk kepentingan akhirat. Tidak apa-apa, ilmunya umum, tapi tetap kepentingannya kepentingan akhirat. Bayan bagi lil insani, maka wajib juga bagi manusia atau seyogianya bagi manusia itu Allah yang fala an nafsihi, tidak boleh melupakan dirinya, wa ma yanfa'uha, dan apa-apa yang bermanfaat baginya, wa ma yaduruha, dan apa-apa yang bisa membahayakan bagi dirinya, fi ulaha wa ukhraha, di awal maupun di akhirnya, maksudnya di dunia dan di akhirat. Jadi setiap kita jangan sampai melupakan diri dunia dan akhiratnya, harus diperhatikan wa ma yanfa'uha wa ma yaduru, apa yang bermanfaat dan apa yang membuat madarat untuk dirinya. Fastajlibu ma yanfa'uha, maka kita harus mengambil apa yang bermanfaat, wa yajtanibu ma yaduruha, dan kita pun harus menjauhi apa yang menjadikan madarat atau bahaya. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi, supaya tidak nanti akalnya dan ilmunya akan menjadi hujah, menjadi alasan atasnya, fazdadu ukubatan, yang akan menjadikan bertambah siksanya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan punya akal nih, masih hidup nih, kita punya akal. Ternyata akalnya nggak digunakan untuk yang baik-baik, tidak digunakan untuk menggali ilmu. Jangan sampai nanti justru dengan akal itu menjadikan yazdadu ukubah, menjadikan siksanya menjadi tambah banyak. Atau juga jangan sampai ilmu yang kemudian kita pelajari ini justru dengan ilmunya malah menjadikan tambahan siksa. Jangan sampai begitu. Kok bisa ilmu menjadi tambahan siksa? Bisa saja. Pertama, sudah tahu ilmu, umpamanya mencuri itu haram, kok masih mencuri? Padahal sudah tahu ilmunya haram, kok masih mencuri? Nah, itu malah ilmu itu menjadi tambahan saja bagi orang tersebut, ya. Atau belajar ilmu tapi ilmunya yang bertentangan dengan syariat. Jadi ilmu kan pengetahuan tuh. Jadi pengetahuannya malah bisa menambah yazdadu ukubatan. Oleh karenanya na'udzu billahi min sukhtihi wa iqabihi, kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya, wa iqabihi, dan dari iqabnya, siksanya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, dan juga terdapat, ya, penjelasan tentang manaqib ilmu, wa fadaili, dan fadail ilmu, keutamaan ilmu, ayatun, ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu banyak sekali. Wa ahbarun sahihatun masyhuratun, demikian juga hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang masyhur itu sangat banyak sekali. Sekarang Al-Quran itu yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Jadi banyak ayat-ayat dan dalil-dalil yang sahih menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Lam nashtaghil bi dzikrha qaila bitulil kitab, tetapi supaya tidak memberatkan membaca kitab ini, karena kitab ini tidak menjelaskan secara khusus tentang keutamaan ilmu, menjelaskan dari dalil Al-Quran dan hadisnya,
maka dicukupkan pembahasannya sampai di sini. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Ta'limut Ta'lim menyelesaikan satu bab tentang hakikat ilmu dan keutamaannya ilmu serta fikih. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya di pertemuan mendatang. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.